Membuat baut ulir bertingkat dengan mesin bubut. Sobat JPTube, setelah mengenal mesin bubut dan cara mengoperasikannya, kali ini kita akan menggunakan mesin bubut untuk membuat baut ulir bertingkat. Terlebih dahulu, siapkan gambar kerja sebagai acuan membuat baut ulir bertingkat. Gunakan alat pelindung diri saat bekerja menggunakan mesin bubut. Sebelum membuat baut ulir bertingkat, terlebih dahulu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Sebelum digunakan, cek terlebih dahulu bahan yang akan digunakan, apakah ukurannya dapat untuk membuat baut ulir bertingkat sesuai ukuran pada gambar. Lakukan deburring menggunakan kikir pada benda kerja yang akan dicekam untuk menghilangkan sisi tajam pada benda kerja. Pasang terlebih dahulu leaf center atau senter putar pada kepala lepas. Pasang pahat bubut rata pada tool post. Pastikan pemasangan pahat selalu setinggi center. Jika kurang tinggi, dapat ditambah plat sesuai kebutuhan. Kencangkan baut pengunci pada tool post. Pasang benda kerja pada cak atau cekam, kemudian kencangkan pengunci cekam agar posisi benda kerja tidak berubah. Bubut muka benda kerja pada bagian sisi panjang untuk meratakan permukaan benda kerja. Buat lubang senter pada bagian muka yang telah diratakan dengan menggunakan center bore yang dipasang pada kepala lepas. Atur kecepatan pada posisi kecepatan tinggi saat membuat lubang senter ini. Semakin kecil mata bor, kecepatan putar harus semakin cepat. Buat lubang senter sedalam 1/3 tirus center bor. Kendurkan cekam, geser posisi benda kerja sesuai kebutuhan agar dapat membubut dengan panjang lebih dari 15 mm. Pastikan benda kerja terpasang senter. Kemudian, kencangkan kembali pengunci cekam. Mulailah membubut benda kerja sepanjang 15,1 mm atau lebih dengan diameter 31 mm. Ganti pahat bubut dengan pahat chamfer untuk membuat chamfer pada tepi benda kerja. Chamfer bagian tepi benda kerja dengan ukuran 1,5 mm dengan sudut 45 derajat. Lepaskan benda kerja dari cekam, kemudian balikan benda kerja atau sisi luar menjadi sisi dalam. Ganti pahat chamfer pada tool post dengan pahat bubut. Bubut sisi muka sampai panjang benda kerja menjadi 60 mm. Pastikan panjang benda kerja 60 mm dengan mengukurnya menggunakan jangka sorong. Buat lubang senter pada bagian muka yang telah diratakan dengan menggunakan center bore yang dipasang pada kepala lepas. Langkah membuat lubang senter sama dengan pembuatan lubang senter sebelumnya, yaitu sedalam 1/3 tirus center bore. Cekam benda kerja kurang lebih 10 mm dan dibantu dengan senter putar untuk menopang benda kerja. Cek putaran benda kerja dan pastikan putarannya konstan kembali. Bubut benda kerja sepanjang 45 mm dengan ukuran diameter 27 mm. Proses membubut hingga diameter 27 mm ini dilakukan berulang sedikit demi sedikit hingga diameter 27 mm.
Gunakan jangka sorong untuk memastikan ukuran diameter telah mencapai 27 mm. Selanjutnya, lakukan lagi proses membubut sepanjang 35 mm dengan diameter 18 mm. Proses membubut ini juga sama dengan yang sebelumnya, yaitu dilakukan berulang-ulang hingga mencapai diameter sesuai dengan gambar kerja. Semakin tebal benda kerja yang dibubut, maka semakin lama pula proses pengulangannya. Karena pahat bubut tidak dapat memahat langsung dengan tebal. Pastikan kembali mengukurnya dengan jangka sorong untuk memastikan diameter telah mencapai 18 mm. Ganti pahat bubut dengan pahat yang akan digunakan untuk membuat alur. Setelah selesai proses membubut sesuai gambar kerja, selanjutnya buatlah alur pada benda kerja dengan lebar 3 mm dan diameter 14 mm. Ganti pahat untuk membuat alur dengan pahat chamfer. Chamfer ujung bakalan ulir dengan ukuran 1,5 mm kali 30 derajat. Lakukan deburring pada sisi benda yang tajam dengan ukuran 0,3 mm kali 45 derajat. Ganti pahat chamfer dengan pahat yang akan digunakan untuk membuat ulir. Lakukan setting pada gearbox pada ukuran 2,5 mm sesuai dengan gambar kerja menggunakan kombinasi tuas serta acuan tabel yang ada pada mesin bubut. Lakukan pula pengaturan kecepatan pada putaran paling rendah, yaitu 82 menggunakan kombinasi tuas yang ada. Terlebih dahulu, sentuhkan pahat ulir ke benda kerja, lalu geser ke arah luar benda kerja untuk memastikan jarak antara pahat dan benda kerja. Aktifkan otomatis pada transporter ke arah kiri, kemudian jalankan mesin bubut. Hentikan transporter menggunakan rem jika sudah selesai membuat bakalan ulir. Jika bakalan ulir kurang jelas, ulangi membuat bakalan ulir dengan merubah posisi otomatis transporter ke arah kanan. Lakukan pengecekan ulir menggunakan mal ulir 2,5 mm. Jika bakalan ulir telah sesuai ukuran, lanjutkan dengan membuat ulir. Terlebih dahulu, gunakan oil cutting pada benda kerja agar mempermudah proses pembuatan ulir dengan hasil yang maksimal. Mulailah membuat ulir dengan cara searah atau dari kanan ke kiri. Ke arah kiri, melakukan sayatan ke benda kerja, sedangkan ke arah kanan, bebas atau tidak melakukan sayatan. Proses pembuatan ulir ini dilakukan berulang-ulang, membutuhkan kesabaran dan ketelitian hingga sesuai dengan ukuran ulir M18 x 2,5 mm. Gunakan kuas untuk menghilangkan kotoran sisa pembuatan ulir. Jika pembuatan ulir telah selesai, lakukan pengecekan kedalaman ulir dengan mal 2,5 mm serta pengecekan fungsi ulir.
Jika pekerjaan menggunakan mesin bubut telah selesai, lepas benda kerja dengan mengendorkan cekam. Sobat JPTube, jika pekerjaan telah selesai, rapikan kembali peralatan yang kita gunakan. Jangan meninggalkan peralatan dan kotoran pada mesin bubut. Mesin bubut bersih dan rapi seperti semula. Demikian Sobat JPTube, pembuatan baut ulir bertingkat menggunakan mesin bubut. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi kalian semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya.